Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tekin Agus Sultan, NIM H1D0230026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu instalasi dan konfigurasi dashboard monitoring dan visualisasi sistem untuk memantau resource dari server menggunakan Grafana. Server di sini dari VM Proxmox yang ini yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Pertama, instalasi konfigurasi Loki. Pertama kan Grafana, yang kedua konfigurasi Loki untuk sistem penyimpanan log. Kemudian instalasi Promtile sebagai penghubung atau agen pengumpul log ke Loki. Nah, ini untuk urutan instalasi Grafana, Loki, Promtile, dan integrasi dashboard. Untuk yang langkah pertama, instalasi Grafana. Oh iya, sini ada dokumentasinya, bisa dicek. Oke, kemudian saya akan nyalakan VM-nya terlebih dahulu. Start. Tunggu hingga menyala, lalu saya akan menggunakan SSH untuk mengakses VM-nya. Tunggu hingga menyala. Oke, sudah masuk. Coba masuk. Oke, sudah masuk ke sistem. Dan untuk penginstalan Grafana, sini sesuai urutan ya, menggunakan Ubuntu atau Debian. Pertama, install ini terlebih dahulu, copy, dan paste. Oke, kemudian mengimport GPGK dari Grafana. Oke, yang pertama, ini terlebih dahulu, paste. Oke, kemudian perintah yang kedua, oke, dan yang ketiga, kasih akses ke key-nya. Oke, selanjutnya, saya akan menggunakan repository yang stable, release, daripada menggunakan yang beta release. Yang ini, nomor 3 saja. Enter. Oke. Kemudian lanjut ke step nomor 5, update repository. Oke, kemudian install Grafana. Oke, setelah penginstalan selesai, lanjut step start Grafana. Ya, di sini untuk menjalankan Grafananya, ketik daemon reload, kemudian Grafana server. Kemudian cek statusnya. Oke, sudah aktif ya running. Untuk mengakses ke dalam website Grafananya, kita cek IP-nya terlebih dahulu. Sini IP-nya ini, lalu portnya 3000. Oke. Ini untuk tampilan pertama Grafana. Untuk loginnya tinggal ketik admin dan passwordnya admin. Selanjutnya buat password untuk admin agar aman. Submit. Oke, untuk Grafana sudah bisa tampil di website.
Sekarang penginstalan Loki. Sini ada dokumentasi untuk Loki-nya. Klik-klik saja. Dan untuk Loki di sini pilih yang install locally. Kemudian menggunakan apt get install Loki. Oke, kemudian menjalankan Loki-nya. Sini bisa menggunakan sistem di start Loki. Oke, kemudian cek statusnya. Oke, sudah aktif. Selanjutnya untuk penginstalan Promptile. Pemisalan Promptile di sini karena Promptile itu sudah tidak ada ya di dokumentasi Grafana karena udah end of life. Sini masih bisa menggunakan versi yang lama. Tik sudo apt install Promptile. Oke, kemudian cek servisnya atau jalankan servisnya dengan ketik sudo systemctl start Promptile. Kemudian cek statusnya. Oke, sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya untuk integrasikan ketiga hal ini. Yang pertama untuk konfigurasi Loki terlebih dahulu. Ini untuk config-nya ada di etc Loki config. Kita cek cd tc Loki s di config YAML. Saya menggunakan Neovim. Oke, saya kecilkan. Untuk settingan Loki auto enable false. Server listen di 3100. Oke, ini biarkan saja. Kemudian pada ruler di sini diganti dengan 127.1. Oke. Kemudian untuk login address-nya juga 1. Kemudian saya tambahkan limit. $20. Kemudian 40 MB. Oke, sudah selesai. Saya save. Kemudian restart service login-nya. Cek statusnya lagi. Ada gagal ya di sini.
Oke, saya coba hapus lagi yang tadi. Coba ini hapus dulu. Oke, sudah jalan kembali ya login-nya. Kemudian config untuk prompt tile. Kita pindah ke tc prompt tile. Dan sudo nvim config ya. Dan untuk kliennya di sini saya ganti 107.0.1. Oke, kemudian ada bagian script config. Sini saya ganti surikata. Ini saya akan komen. Oke, untuk script config, job name-nya surikata. Tadi config-nya terkait localhost surikata event JSON. Ini untuk tampilan JSON-nya menangkap event type search IP, destination IP, signature, sama security. Dan saya save. Dan saya akan restart untuk prompt-nya. Kita cek statusnya. Oke, sudah aktif. Kemudian untuk config ke dashboard Grafana, di sini saya akan buat koneksi terlebih dahulu. Add new koneksi, kemudian cari yang namanya login. Oke. Kemudian sini tambahkan data source. Terus ini isi http. Portnya 3100. Kemudian save dan tes. Oke. Data source successfully connected. Terus build a dashboard. Ke menu dashboard, kemudian create dashboard baru. Kemudian tambahkan di sini. Ganti ke yang tabel. Oke, kemudian untuk query loginnya, sini pindah ke kode. Untuk query loginnya di sini, yang pertama akan mengetes dulu menggunakan job surikata yang alert, tapi paste di sini. Run query. Nah, di sini sudah tampil untuk data dari log surikata event JSON-nya. Kemudian saya akan tambahkan
Untuk dashboard yang baru, ini tambahkan yang baru, panel, untuk yang jumlah serangan per waktu dan top attacker. Nah, pakai ini saja, biar bagus. Oke, back to dashboard. Kemudian tambahkan lagi, misalkan di sini edit, yang top attackernya, dan copy, di sini kode, paste, untuk menampilkan top attacker dari 5 menit. Menggunakan visualisasi time series, coba run query. Di sini nggak ada ya. Coba pakai yang sepertinya tidak bisa yang ini. Coba saya pakai yang scale inject. Yang table saja. Dan saya back to dashboard. Kemudian saya akan coba untuk menguji DDoS flooding dalam server ini. Ya, untuk monitoring saya akan split jadi 2 ya. Oke, ini untuk monitoring memory RAM usage ini hampir penuh. Kemudian untuk CPU usage 16%. Saya akan coba serang menggunakan floating DDoS get. Ini untuk kodenya seperti ini. Menyerang ke HTTP 75 port 80 yang halaman website yang ini, perpustakaan. Oke, saya akan coba PY, shift. Oke, serangan sudah dimulai. Untuk CPU set naik terus. Kemudian untuk serangan, saya akan coba refresh. Ini untuk tipe alertnya nambah terus. Coba saya refresh lagi. Ini untuk CPU-nya sudah penuh karena saya limit ke 2,6 dari 3 core CPU. Apakah websitenya masih nyala? Coba saya cek di sini refresh. Masih bisa berjalan ternyata.
Oke, di sini untuk alertnya 5216. Untuk tipe flow HTTP 1 start 5. Ini saya akan matikan, saya coba cek dulu WhatsApp-nya. Di sini dari monitoring hotstop dari terminal. Sini untuk MariaDB mencapai 161 MB, Suricata 700, Promtail 100, Grafana 500. Sini ada banyak sekali Apache yang handling semua website. Oke, saya close. Ini saya matikan untuk DDoS-nya. Sini saya coba refresh lagi untuk Grafananya. Ini sudah 20.000 alert dan memorinya sudah hampir penuh nih, 92% dari 4 GB dan CPU usage-nya turun dari 80%. Mungkin dari video kali ini cukup sampai di sini karena semua tujuan sudah selesai. Sini untuk instalasi Grafana sudah bisa terinstall Loki dan Promtail serta integrasi dashboard-nya pada halaman dashboard Grafana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.